karena justru itu akan membuatmu semakin terdesak. Karena diakui atau tidak, posisi Fuji dan keluarga Haji Faisal saat ini sedang ada di atas, minimal di atas posisimu Marissa Icha, dan penggemar Fuji jauh di atas penggemarmu. Hola netizen yang tercinta, Marissa Icha merasa difitnah netizen yang berbakti atas perseteruannya dengan Fuji. Dia tidak terima dicap iri dengan kepopuleran Fuji. Marissa Icha menyebut permasalahannya dengan Fuji yang berawal karena tidak datang saat ulang tahun putrinya, merembet kemana-mana atas ulah netizen yang budiman. Hal tersebut disampaikan Marissa Icha lewat postingan Instagramnya. Dia menyertakan satu video berisi pendapat pakar ekspresi, di mana pakar ekspresi itu mereaksi video klarifikasi Marissa Icha yang merasa kecewa Fuji tidak hadir di acara ulang tahun putrinya bernama Aurel. Si pakar ekspresi menyebutkan Marissa Icha sama sekali tidak menunjukkan ekspresi iri dengan Fuji, melainkan memang kecewa. Dia merasa tidak ada alasan iri dengan Fuji. Dia kesal netizen yang terhormat menyambungkan apa yang diposting dengan kejadian lain. Marissa Icha heran semua tindakannya dicap salah, termasuk saat melakukan klarifikasi yang malah berujung hujatan. Dia mengingatkan akun Instagramnya seperti rumah baginya, namun netizen yang berbakti yang tidak sopan masuk ke dalam rumah. Marissa Icha mengatakan tidak bisa diam ketika dituduh atas hal yang tidak dilakukannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Nah, jadi aku mau sedikit mau memastikan saja ya. Jadi kalau setahu aku nih, kalau punya teman yang baik itu adalah teman yang dimana susah senang bersama. Terus teman yang baik itu adalah teman yang gak akan pernah ninggalin lo sedikit pun meskipun lo dalam keadaan terpuruk sekalipun. Dan yang ketiga, teman yang baik itu adalah teman yang gak akan pernah bongkar aib lu ke publik ataupun siapapun, ngerti? Dan aku menambah daftar orang yang harus dihindari. Orang-orang yang punya sifat seperti ini kudu dijauhin ya. Sekian dan terima kasih. Saran saya kepada Marissa Icha, hentikan koar-koarmu, hentikan memunculkan statement-statement baru. Kenapa? Karena justru itu akan membuatmu semakin terdesak. Karena diakui atau tidak, posisi Fuji dan keluarga Haji Faisal saat ini sedang ada di atas, minimal di atas posisimu Marissa Icha, dan penggemar Fuji jauh di atas penggemarmu. Maka semakin banyak statement yang kamu lontarkan tentang Fuji dan keluarganya, maka justru bisa akan menjadi bumerang bagimu, akan menyerang balik padamu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa netizen Indonesia itu lumayan sadis. Jadi nanti kemungkinan besar jejak digitalmu yang kurang positif dan kesalahan-kesalahanmu akan diuptelus oleh netizen, terutama yang penggemar berat Fujianti Utami, gitu loh. Nah, kalau mau lebih keren lagi, mintalah maaf kepada keluarga Haji Faisal, walaupun mungkin kamu belum tentu bersalah, tetapi ini tindakan cerdas dan mengandung unsur akhlakul karimah, karena kehebohan yang terjadi ini cenderung dianggap berasal darimu. Maka ketika kamu minta maaf secara terbuka, justru rasa respect netizen akan naik, akan lebih baik untukmu Marissa Icha. Oke? Nah, sebagai pengamat perilaku selebritis dan hiburan Indonesia, saya juga menyarankan kepada Fuji untuk minimal sekali aja memberikan statement yang adem terkait kehebohan ini, kehebohan antara Marissa Icha dan keluargamu Fuji. Kenapa? Karena statementmu yang adem ini ditunggu oleh jutaan penggemarmu, terutama penggemar berat yang mengidolakanmu, karena statement yang adem itulah yang akan mengademkan suasana dan juga membuat penggemarmu memberikan respect yang lebih tinggi padamu karena sikapmu terpuji. Kalau hanya diam, kemungkinan kehebohan ini nggak berhenti. Jadi ya sekedar saran ya ini ya Fuji, karena bagaimanapun saat ini yang lebih public figure, yang lebih fenomenal adalah dirimu, sehingga aksi positifmu, aksi terpujimu itu akan menggema dibanding yang dilakukan oleh Marissa Icha. Salam jernih, salam inspirasi, salam cinta anak negeri.
selebihnya ya gue ya setuju gitu ya tentang si Puji ini, ya etos kerjanya bagus, mungkin kayak profesional, terus kayak masih muda tapi udah berpenghasilan yang MM-an, terus kayak udah punya rumah ber-MM gitu kan, ya udah sukses lah gitu kan ya. Tapi yang gue kurang setujunya tanggapan si kakak ini tentang si kata-kata si Puji ini dengan ex karyawan ini. Kata si kakak ini ya masih halus seperti itu, kayak masih halus gitu loh, termasuk kayak masih halus gitu kan. Terus kalau di tempat yang lain dan lain-lain itu ada yang lebih parah intinya gitu kan, ada yang kayak yang lebih gitu, yang lebih ekstrim mungkin ya kata-katanya gitu kan. Tapi yang gue kurang setujunya tuh dalam tanggapan si kakak ini, yaitu kayak tiap orang tuh ya kayak beda-beda loh Kak gitu loh. Tiap orang tuh mental orang tuh beda-beda. Jadi jangan samakan antara mental kakak atau mental yang lain dengan yang lainnya lagi gitu loh. Antara mental kakak dengan orang lain gitu loh. Mungkin dengan si mental si ex karyawan ini itu tuh udah termasuk kata-kata seperti itu tuh udah termasuk ya kasar dan sudah tidak enak lah didengar. Emang tidak enak ya kalau menurut gue juga gitu kan. Karena ya mental orang tuh kayak beda-beda. Mungkin dengan diomongin seperti itu langsung down gitu kan. Ada yang masih kayak kuat mentalnya, ya udah nerima aja karena kita salah dan lain-lain gitu kan. Tapi ada orang yang mentalnya kayak ya mental zaman maksudnya yang disebutnya itu kayak mental tahu gitu ya. Kalau yang lembut itu kayak mental tahu gitu kan. Ya tiap orang karena beda-beda. Ada yang mental baja, ada yang mental tahu lembek gitu kan. Jadi jangan samakan antara mental kakak dengan si orang ini gitu loh. Karena gue juga tipe orang yang memang mental gue kalau digituin sih pasti kayak kurang nerima, dan emang itu hal yang bukan halus sih, emang kasar kalau menurut gue, bener-bener kasar sih yang menurut gue gitu. Karena gue gak terbiasa ya dengan kata-kata dikatain seperti itu oleh orang lain gitu loh. Mau itu bos, mau itu owner gue kerja atau dan lain-lain, ya gue kurang nerima dengan kata-kata seperti itu gitu loh. Jadi jangan samakan atau membanding-bandingkan antara mental kakak dengan orang lain lah gitu loh, antara mental si X dengan si Y gitu loh. No, kalau menurut gue ya. Selebihnya gue ya fine aja sih. Ya maksudnya tuh bagus-bagus aja dengan si Puji ini nice gitu. Karena ya emang the best sih. Kerjanya banyak, terus kayak udah masih muda, terus berpenghasilan yang ber-MM-an, keren sih. Tapi yang gue kurang setuju yaitu jangan sama-samakan mental orang dengan orang lain gitu aja. Thank you. Saya di sini melihat satu keadaan yang kurang baik kayaknya seperti yang dialami Uti. Uti, kamu masih muda. Banyak hal-hal yang harus kamu lihat nantinya. Dan saya rasakan saat ini ketika engkau merasa kurang tepat di circle tersebut, jauhi nak ya. Ini adalah hal yang terbaik yang harus kau lakukan. Karena begini, satu hal ya, lingkungan juga mendukung bagaimana karakter kita terbentuk. Pengaruh dari teman juga. Hal yang baik itu bisa bersikap positif, tapi kalau hal yang buruk bisa menjadikan dampak yang kurang baik terhadap kita ya. Jadi lakukanlah terbaik dari dirimu ya. Saya rasa saya dan teman-teman sepakat tidak mau melihat Uti terlibat dalam hal pansos atau drama-drama yang menurut selama ini yang kita lihat ya, tampilan drama, settingan itu no ya. Jadi lakukanlah jalan yang terbaik, pergunakan dirimu dengan sifat karakter yang jujur. Tapi saya yakin Uti selama ini adalah miliki satu nilai kelebihan di hati kita, terutama fans Uti ya. Buat fans Uti, tetaplah kita selalu mendukung apapun yang terbaik buat Uti. Dan buat halu-halu kacang hijau yang gak jelas, jangan lu ya main-main dengan akun-akun fake dan memberikan satu statement yang kurang baik terhadap pendidikan mental anak. Jangan kau downkan sikap perempuan anak kecil muda ini yang mengasih random ya. Dan no pansos, no drama, no prank ya. Kalau seandainya engkau merasa circle itu gak baik, jauhi. Itu pesan saya ya. Saya bukan mendikte, tapi saya rasa Pak Haji Faisal pasti punya satu hal, feeling sebagai seorang bapak atau ibu Dewi, feeling kuat, ini bagus gak buat anaknya, lingkungan ini mendukung gak buat anaknya ya. Jadi jalani hidupmu dengan baik dan penuh dengan kejujuran, dan nikmati liburanmu, hempaskan semua aura-aura negatif di sana, pulang ke tanah air auramu sudah positif. Pak Dr. Oki, terima kasih sudah diajak Uti ke luar negeri jalan-jalan, tapi saya titip anak ini masih random, no pansos, no drama,
Oke, terima kasih. Saya yakin Dokter Oki orang yang baik dan bijaksana pastinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.